Jemaat kami undang untuk berdiri. Hari ini adalah hari Minggu Paskah ketiga. Mari kita bersekutu bersama, mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, memasuki babak baru kehidupan persekutuan kita dalam bimbingan Roh Kudus. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara pekerjaan tangannya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, damai-Nya menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. dan Bapa di sorga.
Saudara, mari kita mawas diri, menilik setiap kehidupan kita masing-masing. Kita menyadari kita belum bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna dan seutuhnya. Mari kita masuk dalam doa pribadi kita untuk menyesali setiap dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Mari kita masuk dalam doa pribadi kita. Kami sadar Tuhan atas keadaan diri kami yang penuh dengan cacat celah, yang belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan secara sempurna. Kami menyadari kami masih sering melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Itulah dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dengan mawas diri kami mengakui semua itu, dan kami memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami mengaku dosa. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan Tuhan diberikan kepada setiap orang yang mengakui dan sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosanya. Maka terimalah berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Jemaat dipersilahkan duduk. Mari berdoa. Dengan kesetiaan kami terus berproses ya Tuhan, untuk menghayati kebangkitan Yesus Kristus. Dan kami berharap menemukan kekuatan penghiburan yang meneguhkan langkah kami memasuki fase-fase kehidupan dengan suasana dan situasi yang baru. Kiranya firman-Mu menguatkan pengharapan kami untuk tetap setia mewartakan kabar kebaikan dalam segala situasi apapun yang terjadi. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya firman-Mu benar-benar kami mengerti, kami pahami, kami simpan dalam hati dan menjadi pendorong di dalam setiap tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya.
Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema Minggu Paskah ketiga adalah dibangkitkan untuk berkarya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makhluk hidup diciptakan dengan diberi kemampuan untuk beradaptasi, yaitu adalah cara bagaimana organisme atau makhluk hidup itu mengatasi segala tekanan lingkungan sekitarnya untuk bisa bertahan hidup. Contohnya bebek itu di kakinya ada selaput untuk mencari makan di air. Jadi itu cara untuk beradaptasi secara morfologi atau secara bentuk. Ada juga bunglon, ditempatkan di warna hijau berubah menjadi hijau. Di tempat yang coklat juga berubah menjadi warna coklat. Nah, termasuk juga manusia
Manusia juga diciptakan dengan diberi kemampuan beradaptasi, bahkan lebih canggih ketimbang makhluk yang lain. Berkeringat ketika kita kepanasan, atau beser ketika kita kedinginan, itu juga suatu bentuk adaptasi, penyesuaian terhadap lingkungan secara fisiologi. Nah, kemampuan proses beradaptasi akan menentukan bagaimana makhluk hidup itu menjalani fase kehidupan selanjutnya. Kalau kemudian makhluk hidup itu gagal beradaptasi, maka akan merasa kesulitan untuk menjalani kehidupan. Atau yang tragis, malah bisa jadi punah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tentang dua murid Yesus yang sedang berjalan, menempuh perjalanan menuju suatu tempat itu juga sebenarnya sedang mengalami proses untuk beradaptasi. Beradaptasi dengan suatu keadaan, suatu kondisi yang lain, yang berbeda. Mereka harus beradaptasi hidup tanpa Yesus secara langsung setelah kematian Yesus. Mereka juga harus beradaptasi dengan kekecewaan dan perasaan kehilangan yang mereka alami. Mereka harus beradaptasi untuk mengubur angan-angan, harapan, supaya Yesus itu menjadi raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Karena mereka masih memiliki konsep Mesias dalam konteks Yahudi. Lahirnya seorang raja yang akan membebaskan mereka, dan itu mereka lekatkan dalam sosok Yesus. Mereka pun juga harus kemudian berbenturan dengan budaya. Ketika para perempuan bersaksi, mereka dalam pilihan antara mau percaya atau tidak. Karena secara budaya kaum perempuan kala itu tidak pernah dianggap omongannya, apalagi kesaksiannya. Nah, ada banyak sekali situasi, keadaan yang mereka hadapi. Sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dan mereka harus beradaptasi. Nah, betapa proses adaptasi itu terasa begitu berat dijalani oleh kedua murid Yesus tadi. Sampai-sampai membuyarkan konsentrasi atau apalah, sesuatu yang kemudian menghalangi mereka untuk bisa mengenal Yesus. Dialog-dialog yang mereka lakukan ketika mereka berdua atau ketika juga Yesus mulai berjalan bersama dengan mereka adalah tentang kegusaran, tentang kekecewaan, tentang keluh kesah. Bahkan ketika Yesus merespon, apa sih yang kamu bicarakan? Mereka sangat sedih. Karena itulah yang menggambarkan perasaan yang sedang mereka alami. Mereka menjalani fase hidup yang baru, keadaan yang baru, situasi yang baru, yang berubah dari sebelumnya, yang berbeda dari sebelumnya, yaitu sebelum Yesus mati di kayu salib. Nah, kita bisa melihat bagaimana proses beradaptasi itu menyebabkan mereka limbung, bingung, linglung. Ketika dalam fase transisi tadi untuk menyadari atau mengikhlaskan tentang realitas yang terjadi kemudian. Nah, dalam keadaan yang demikian, dalam keadaan ketika mereka masih berproses beradaptasi, mereka masih diliputi dengan berbagai keprihatinan-keprihatinan, ada sesuatu yang menarik.
di mana apapun yang menjadi keadaan mereka, sekalipun mereka sedang labil, mereka masih dalam kegusaran, tetapi menariknya mereka masih bisa bermurah hati. Mereka bisa melakukan sesuatu yang menggambarkan tindakan bermurah hati. Yaitu ketika waktu sudah menjelang malam, Yesus seolah-olah ingin meneruskan perjalanan, maka kemudian mereka berkata kepada Yesus, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Di ayat yang ke-29 tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menawarkan seseorang untuk singgah, terutama seseorang yang sedang menempuh perjalanan dan waktu sudah mulai malam dan sebagainya, menawarkan untuk singgah itu bukan sekadar budaya atau etika, yang memang secara budaya etika memang waktu itu terjadi seperti itu. Sudah menjadi unggah-ungguh. Tetapi itu juga suatu bentuk kemurahan hati. Walaupun itu ditekankan dalam suatu bentuk budaya, etika, unggah-ungguh, tetapi kalau seseorang tidak punya rasa murah hati, ya tidak akan menawarkan itu kok. Karena tentu akan terbayang betapa repotnya ketika ada tamu yang bermalam. Sehingga itu satu bentuk, suatu keramahan, hospitality, praktek keramahan. Dan itu tetap dipraktekkan murid Yesus dalam suasana yang sedang beradaptasi, dalam suasana yang tidak nyaman, yang sedang mereka alami, tetapi murid Yesus masih bisa bermurah hati. Hingga pada akhirnya murid Yesus tersebut berproses, beradaptasi dengan situasi yang berbeda, akhirnya mampu menyikapi. Mereka dituntun dalam suatu keyakinan, dalam semangat yang baru. Pada akhirnya mereka bisa bersaksi juga, wah, benar-benar Yesus itu bangkit dan sudah menampakkan diri kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah proses pergumulan beradaptasi yang sedang dialami para murid Yesus pasca kebangkitan Yesus. Mereka masih perlu menyesuaikan diri dengan suasana yang berbeda. Mereka masih terus berproses untuk bagaimana menemukan kenyamanan dalam suasana yang baru yang harus mereka hadapi dan harus mereka jalani. Dan bukankah saat ini kita juga masih dalam proses beradaptasi dengan banyak hal yang baru pada masa-masa sekarang ini? Betapa pandemi ini benar-benar membuat kita terdistrupsi, tercabut dari akar-akar kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya. Iya kan? Kita sangat terdistrupsi, tercabut dari yang tadinya boleh menjadi tidak boleh dan semuanya yang serba terbatas dan sebagainya. Betapa itu adalah suasana yang berbeda, situasi yang berbeda, yang menuntut kita untuk mampu beradaptasi, menyesuaikan dengan kebiasaan yang baru. Berat. Iya. Sulit. Sangat. Namun kalau kita tidak mampu berproses untuk beradaptasi atau bahkan memilih nekat, enggak apa-apa, dalam nama Yesus, bisa jadi kita malah akan lebih terpuruk.
Nah kemudian adalah pergumulannya adalah dalam masa adaptasi, apakah lalu karya pelayanan kita berhenti? Nah tentu saja tidak. Justru bagaimana kita menggunakan narasi kebangkitan Yesus itu untuk membuat kita secara kreatif, menggerakkan hidup kita, diri kita, pribadi kita, gereja kita, melakukan suatu aksi nyata secara kreatif di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini. Ada kata-kata menarik yang saya peroleh dari Najwa Shihab, bahwa di tengah ketidakpastian kita masih bisa melakukan kepastian-kepastian kecil melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita. Dan harapannya penghayatan kita akan kebangkitan Yesus memampukan kita bergerak ke arah sana. Ya, kita semua korban, korban keadaan situasi ini. Tetapi kalau semua orang memposisikan sebagai korban, ya tentu tidak mau berkorban. Kalau semua orang dalam situasi semacam ini memposisikan, aku juga terdampak, aku juga korban. Maka untuk berbuat sesuatu terhadap yang lain, apa mungkin itu terjadi? Tidak, karena memposisikan dirinya sebagai korban. Untuk mengulurkan tangan yang lain, saya korban harusnya diuluri tangan. Biasanya kan terjadi seperti itu. Atau malah justru kemudian membenarkan diri ketika kita, ya wajar toh kalau aku terpuruk. Ya iya, kita semua terpuruk. Tetapi bagaimana kemudian kita harus beradaptasi, berproses dengan menggunakan narasi kebangkitan Yesus itu sebagai suatu penumbuh pengharapan baru untuk memampukan kita tetap terus bergerak dalam setiap pengharapan kita, dalam setiap langkah kita. Yang harapannya kemudian itu memampukan kita, menolong kita melalui masa-masa sulit ini. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari beradaptasi dengan sesuatu yang baru, termasuk juga melalui kreativitas pelayanan kita, termasuk dalam kekinian yang sedang kita hadapi saat ini. Selamat berkarya dan selamat bangkit dalam pengharapan kita bersama Yesus yang bangkit. Amin.
dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli yang seperti ini. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami terus menaruh pengharapan kepadamu ya Tuhan, di dalam segala keadaan apapun. Kiranya Engkau selalu hadir, memampukan kami untuk terus bergerak, melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan, termasuk dalam situasi-situasi baru yang harus kami hadapi, di mana kami harus menyesuaikan segala sesuatunya. Tentu dalam menyesuaikan diri terjadi banyak kesulitan ataupun ketidaknyamanan, itu pasti ya Tuhan. Tetapi mampukan kami untuk setia berproses, supaya kami terus membangun pengharapan bahwa bersama dengan Engkau kami akan mampu untuk melanjutkan perjalanan kehidupan ini, sekalipun kami sadar betapa terjalnya jalan kehidupan yang harus kami tempuh. Melalui doa ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan kiranya berkati dan Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan menyertai dalam segala pergumulan yang mereka alami, supaya dalam keringkihan secara fisik, iman pengharapan mereka tetap menggebu-gebu kepada Tuhan, supaya mereka tidak merasakan kehilangan kasih Tuhan yang menyertai mereka dalam segala keadaan apapun. Juga untuk setiap pribadi ataupun keluarga-keluarga yang saat ini sedang terpuruk, terus bergumul berjuang dalam kehidupan yang begitu sulit dan rumit. Kiranya Tuhan memampukan mereka semua, kami semua, untuk tetap terus bertahan dalam kesetiaan, berjalan bersama dengan Tuhan yang akan memampukan kami melintasi badai kehidupan ini, supaya kami tidak terlalu cepat menyerah dan berputus asa, tetapi tetap terus berjuang, bergumul bersama dengan Tuhan, termasuk di dalam ikatan kebersamaan kami sebagai tubuh Kristus, di mana kami selalu saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Keterbatasan kami untuk bertatap muka tidak menghilangkan bagaimana kami tetap terus berkomunikasi dan juga menjalin dukungan dalam doa-doa kami, saling mendoakan supaya iman kami terpelihara, pengharapan kami tetap terus tumbuh bersemi, termasuk dalam kondisi yang sulit saat ini. Itulah yang membentuk kami sebagai gereja dalam suasana yang baru, dalam situasi yang baru, supaya kami tetap tanggap melalui setiap karya dan pelayanan yang kami lakukan, yang menuntut suatu terobosan-terobosan baru, supaya suasana keterbatasan ini tidak membuat pelayanan kami terbatas atau bahkan terhenti, tetapi justru kami terus menggumuli keberadaan kami, identitas kami sebagai gereja,
termasuk dalam masa-masa sulit ini. Karena itu mampukan kami ya Tuhan, sebagai persekutuan bersama religius orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, untuk tetap mewujud nyatakan apa yang menjadi teladan kasih yang telah Engkau teladankan kepada kami, dan juga tetap penuh pengharapan, mewartakan kabar baik dan pengharapan baru yang akan segera tiba, yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami dan dunia ini, yang saat ini tetap terus berjuang bersama-sama untuk mengatasi situasi sulit karena pandemi COVID-19. Tuhan tetap memberkati setiap upaya usaha di berbagai belahan dunia, termasuk di lingkup bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, lindungilah kami, dan biarlah wabah ini segera berlalu. Kiranya Engkau nyatakan pertolongan kepada kami ya Tuhan. Tumbuhkanlah semangat pengharapan dalam kebersamaan di antara kami, bersama dengan pemerintah, bersama dengan aparat keamanan, bersama dengan seluruh lapisan masyarakat, terutama para tenaga medis yang berjuang untuk mengatasi wabah ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap terus memberikan semangat-semangat baru dalam kehidupan kami di masa-masa yang sulit. Biarlah yang terbayang dan terlintas bukan hal-hal yang menakutkan atau mengkhawatirkan, tetapi biarlah kami juga melihat bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini juga banyak terjadi hal yang baik. Dan bila itu yang kami lihat dan kami ingat untuk menyemangati kami, menumbuhkan pengharapan kami bersama untuk menghadapi situasi sulit ini. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada minggu-minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka seiring usia mereka bertambah dengan berkat sukacita, damai sejahtera, dan juga berkat kesehatan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah syafaat yang kami nyatakan kepadamu, dan kini dengarkanlah doa pribadi kami, pergumulan pribadi kami yang kami nyatakan kepada Tuhan saat ini. Bapa kami yang di surga, inilah doa syafaat dan doa pribadi kami, yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Surga
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang demikian firman Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan bersama mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Di saat kita beradaptasi dengan situasi yang baru saat ini, kami tetap bersyukur dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap peduli dalam kehidupan kami. Tuhan tetap menopang hidup kami. Bapa di sorga, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, sehingga persembahan yang kami himpunkan saat ini masih terus untuk melebarkan nama Tuhan melalui kegiatan kami di sini. Tuhan, ajarkan kami untuk terus mengucap syukur. Ajarkan kami untuk terus dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Mungkin di saat kami mengaturkan persembahan, terselip dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Karena seluruh doa kami di saat ini, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Berbunga dan berarti
ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sadar fase-fase kehidupan yang kita jalani saat-saat ini adalah fase kehidupan yang begitu berat. Namun masih ada pengharapan bagi kita semua. Mari kita tetap terus beradaptasi dengan suasana situasi yang baru, sembari terus membangun pengharapan kita. Kita yakin bersama dengan Tuhan kita akan mampu menjalani semuanya ini. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.